Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 3 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Suprihandono, Magister Manajemen. Yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Agus Tejo MPD. Yang kami hormati Ibu Bapak semua undangan peserta workshop diseminasi budaya positif di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Yang kami hormati, mari kita awali pertemuan kita pada pagi siang hari ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya sambutan dari Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 3 Jakarta pada Bapak Dr. Andes Haji Suprihandono MM, kami persilakan. Ainu fi umuri tujalatin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Kostejo selaku narasumber diseminasi budaya positif yang saya hormati, Bapak Ibu staf manajemen sekolah yang saya hormati, dan Bapak Ibu tamu undangan pada kesempatan ini yang akan mengikuti diseminasi materi guru penggerak dengan judul budaya positif. Karena sebenarnya diseminasi tentunya nanti Pak Kostejo sendiri sudah positif, kemudian didiseminasikan, artinya ilmunya sudah dikuasai gitu, sehingga di diseminasi itu ya bisa disebut sharing gitu. Harapannya nanti setelah mendapatkan pengetahuan ini, Bapak Ibu bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang lain. Kami sampaikan dulu bahwa Pak Kostejo ini adalah guru penggerak yang sudah mengikuti diklat pembekalan. Fitrahnya manusia itu ya punya dua ilham ya, seperti di dalam surat apa yang malam 7 jadi sudah diilhamkan sifat yang fujur itu jelek ya Pak, negatif tadi, kemudian sifat yang baik positif. Tergantung kita mau mengembangkan yang mana. Kita sudah diberi pilihan. Kowe arep apa enek wis ana kabeh potensi dalam diri kalian. Nah, orang yang setiap harinya kehidupannya selalu membudayakan negatifnya, maka di mana-mana akan muncul suara, muncul kalimat, muncul wajah, muncul sikap, muncul ekspresi bahasa tubuh negatif. Tetapi kalau kita mau mengembangkan hal yang positif, maka dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam hati kita itu sudah ada. Kalau di dalam filsafat etika itu namanya suara hati. Karena bicara filsafat berarti akan terlepas dengan ilmu agama kayaknya. Waktu saya dapat ilmu filsafat. Nah, suara hati itu selalu benar. Wah, itu kalau sudah mau diskusi debat, suara hati itu selalu benar begitu, nanti semua akan ngeyel. Ketika seseorang itu melakukan kejahatan, sebenarnya suara hati kita itu menolak. Kita ngerti kok yang baik semacam ini. Dan pada dasarnya setiap manusia itu mesti punya keinginan yang baik. Ketika orang tidak saling memberi nasihat, sama kok tujuannya untuk memperbaiki, tapi caranya yang kadang-kadang tidak benar. Mau ngeleknya sesuatu itu caranya ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Tapi karena keterbatasan pengetahuan, seseorang kadang ngeleknya dia dengan cara yang kurang bagus, tidak baik begitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saya yakin Ibu Bapak pahamlah nanti akan disampaikan oleh narasumber seperti apa budaya positif di sekolah itu, dan harapan saya nanti setelah selesainya mengikuti kegiatan ini, Ibu Bapak punya berkat. Saya tahu Bapak Ibu itu sebenarnya semuanya itu baik, tapi kadang-kadang melihat kejahatan itu tidak mampu menolak, seolah-olah malah mendukung kejahatan atau ketidakbaikan.
Itu yang jadi masalah. Kadang-kadang ketakutan dengan ada orang yang bersikap tidak baik itu ketakutan dan seolah-olah mendukung. Takut itu sebenarnya mendukung. Beda kalau bersikap dengan cara menolak. Banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang mestinya itu kita tolak, tapi itu tetap kita biarkan karena mungkin rasa ego dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nanti sekali lagi harapan saya setelah pelaksanaan workshop ini nanti tolong ini diimbaskan. Mengimbaskan budaya positif sekolah itu banyak cara, nanti akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian hal apa saja kan budaya positif di sekolah? Banyak sekali. Pada dasarnya Bapak Ibu harus menunjukkan aksi nyata budaya sekolah di sekolah kita ini. Aksi nyata banyak, nanti akan dikupas oleh narasumber juga tentunya. Nah, yang paling dulu Bapak Ibu semuanya memperoleh pengetahuan baru, memperoleh ilmu baru, sehingga tambahan pengetahuan ini penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan sekolah dan bermasyarakat di sekolah. Demikian, mudah-mudahan nanti kegiatan ini tidak sampai adzan asar sudah selesai. Ya tadi Pak, saya kan 3-4 jam. Saya kan intensi. Tidak sampai asal sudah selesai karena snack sesi pertama sudah makan berat, nanti sesi kedua makan berat tapi di kantin. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas Reza sekali lagi, mudah-mudahan apa yang dia sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Sentra Madya 3 Jakarta. Ibu Bapak yang kami hormati, langsung saja acara inti atau materi akan disampaikan oleh Bapak Kusdejo MPD. Ada Pak Kusdejo, secukupnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi bi kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Supri Handono, Magister Manajemen, Kepala SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah diberikan izin untuk menyampaikan. Nanti modelnya Bapak Ibu kita diskusi, kita open mind, membuka pikiran kita. Karena Bapak Ibu saya pikir tentang budaya positif itu sudah mengerti, sudah punya gambaran masing-masing, sehingga nanti menyatukan persepsi. Kalau Pak Pur itu menyampaikan itu, kita samakan persepsi kita, kemudian apa yang sudah ada pada diri kita, apa yang sudah ada di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi budaya positif yang sudah ada di SMK Muhammadiyah 3 sudah banyak sebenarnya, yang harus kita lestarikan, harus kita uri-uri seperti itu. Jadi hari ini kita akan membuka pikiran kita. Tolong jangan berpikir, wah Pak Kusdejo Pak ini saya menyampaikan narasumber dari tidak bonafit, tetapi kita menerima, membuka pikiran. Apa yang tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah, pikiran kita itu akan menentukan perkataan dan sikap kita. Betul tidak Bapak Ibu? Apa yang kita pikirkan, maka itu akan keluar menjadi ucapan. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat teman-teman di SMK, melihat apa pikirannya, Pak Nuryono itu kemampuannya seperti apa, Pak Agus Duri itu kemampuannya seperti apa, pola pikirnya seperti apa, bisa dilihat dari perkataan, pendapatnya, maupun minimal ketika di WA kemudian berpendapat atau nulis WA, itu pun sudah kelihatan. Karena apa yang dipikirkan itulah yang akan muncul dalam ucapan. Apa yang sering kita ucapkan, maka itu akan menjadi
tindakan kita. Jadi perhatikan ucapan kita, maka itu akan menjadi tindakan kita. Tindakan kita kalau diperhatikan itu akan jadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan kita ulang-ulang terus menjadi tabiat. Ya enggak Bapak Ibu? Menjadi budaya bahasanya. Kebiasaan. Budaya yang diulang-ulang, kebiasaan yang diulang-ulang itu kan jadi budaya kita. Dan ingat Bapak Ibu, tabiat kita, budaya kita, maka akan menentukan nasib kita. Pak Suprihando kenapa jadi kepala sekolah? Maka diawali dari pikiran beliau, ucapan beliau, perkataan beliau, kemudian tindakan beliau, menjadi tabiat beliau, kemudian pantas menjadi kepala sekolah. Majelis Judgment, PWM dan sebagainya tidak akan mungkin memilih kita untuk jadi pemimpin kalau tidak memiliki budaya tabiat yang baik. Kemarin dites Pak Hawin, Pak Agus menjadi calon-calon wakil kepala sekolah, kan dijajaki seberapa jauh pikirannya, karena pikiran mereka itulah yang dinilai, kemudian mereka yakin ini pantas atau tidak. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang ada di SMK Muhammadiyah 3 sudah banyak. Ini tak contohkan hanya 6, sebenarnya banyak sekali. Yang pertama, senyum, sapa, salam. Kita ketemu siapapun, anak-anak kita yang kemarin yang BK, kemudian ya Bu Lili, kalau anak-anak kita datang disapa, disambut dengan senyum, dengan salam, kita pun seperti itu, ketemu teman dan sebagainya. Ini adalah budaya kita, budaya positif yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Jakarta. Teruskan, kali ini memang hal yang baik. Kemudian sholat berjamaah dengan tertib. Awalnya memang kita oyak-oyak, agar menjadi apa? Kebiasaan. Kemudian jadi budaya di SMK Muhammadiyah 3 Jakarta. Kita setiap hari tadarus Al-Quran, sehingga anak-anak kita juga akan terbiasa dengan membaca Al-Quran, menjadi budaya mereka juga. Kita setiap kegiatan, entah mau ujian mau apa, mau ngawasi dan sebagainya, kita selalu tadarus Al-Quran, akan jadi budaya bagi kita. Kemudian berpakaian rapi, berdasi anak-anak. Sudah tahu juga setiap Senin, Selasa, Bapak Ibu mengingatkan anak-anak kita untuk tidak lupa memakai dasi. Sebelum ngajar Bapak Ibu, anak-anak dasinya dipakai, akan jadi budaya yang baik, rapi. Kemudian upacara, walaupun masih perlu ditingkatkan, tetapi itu akan budaya tertib dan sebagainya. Yang nomor 6 yang sering disinggung Bapak Kepala Sekolah, guru mengajar tepat waktu. Itu juga akan menjadi budaya, kebiasaan Bapak Ibu semuanya. Awalnya memang saya akan terpaksa Bapak Ibu. Saya kalau ngajar hari Selasa selalu jalan ke atas lantai 3. Saya mesti nengok kelasnya Bu Nini. Beliau sudah mengajar, sudah mulai. Saya baru jalan mau menuju, saya sudah merasa wah baik ini Pak Kurikulum sudah berusaha untuk jalan. Tetapi Bu Nini sudah di kelas itu. Berarti Bu, apa yang dilakukan Bu Nini, kebiasaan yang dilakukan Bu Nini ini luar biasa. Apakah Bapak Ibu seperti itu? Atau nunggu? Ini pertanyaan Bapak Ibu. Ini pertanyaan, mohon nanti mic-nya Pak. Saya ingin pertanyaan ini dijawab oleh Bapak Ibu semua. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi Bu Nini itu mengajar sebelum bel itu sudah ada di kelas. Saya ingin Bu Nini ya, karena Bu Nini yang saya lihat seperti itu. Begitu saya masuk kelas Bu Nini sudah ada.
Bu ini bertindak seperti itu, motivasi apa yang ada pada diri Bu ini? Nanti yang lain yang terlambat juga. Bu ini, kira-kira kenapa Bu ini? Saya lihatnya hari Selasa, yang lain tidak tahu. Hari Selasa selalu saya ke atas dan Bu ini sudah ada di kelas itu. Padahal bel baru berbunyi, belum berhenti berbunyi, tapi Bu ini sudah ada di kelas itu. Jadi saya tanyakan untuk motivasi teman-teman juga, apa yang ada di otak Bu ini? Motivasi apa yang dipikirkan Bu ini? Kok bisa melakukan itu? Apa Bu ini? Mohon dijawab. Ya, nanti yang lain yang terlambat-lambat. Aku saja terlambat. Saya terlambat itu. Oke. Cek. Kalau begini. Ya, terima kasih. Sebelumnya gini Pak. Malu. Ya, Bu. Ya. Kenapa Bu ini sebagai guru datang tepat waktu, bahkan sebelum waktunya dia sudah siap mengajar. Bu ini apa yang ada di motivasi diri Anda? Yang pertama, kebetulan hari Selasa itu kelas anak saya. Dan saya berusaha setiap pagi itu menemani anak-anak menyampaikan bicara ya. Kecuali kalau saya memang berangkat terlambat. Saya berusaha setiap pagi itu menemani sampai anak-anak selesai menyanyikan lagu. Jadi ketika kan nyelesaiannya itu kan 3 kali. Pertama bicara ya, selanjutnya baru bel. Itu 3 kali bel itu sebelum. Jadi paling nggak 10 menit sebelum jam 7 itu saya sudah bisa di kelas. Saya menemani anak-anak dan begitu anak-anak kalau bel itu ketemu di jalan jadi telat begitu anak-anak saya. Dan kalau dari kelas saya di lantai 3 itu saya baru turun ke kelas ketika bel yang ketiga itu baru ke kelas mana saya ngajar gitu Pak. Jadi memang komitmen kami di kelas 10-3 diusahakan jam 10 kurang 10 menit ya kita sudah membuat perjanjian ya. Jadi saya bisa menemani di beker ya saya ke beker. Setiap hari saya bisa. Yang lain yang merasa tertib termasuk yang tertib atau yang kurang tertib Pak Didi? Tertib. Kenapa? Jawabannya motivasinya apa? Pak Yuli kok bisa jadi guru prestasi itu motivasinya apa? Bisa tertib dan sebagainya. Apa Pak Yuli? Kalau motivasi Pak Kesian, kalau saya tuh sebenarnya ingin menjadikan walaupun ada perbuatan atau sikap itu sesederhana mungkin, tapi bisa menjadi teladan anak. Misalkan tidak terlambat, mengusahakan tidak terlambat ketika masuk ke kelas. Nanti ya siswa itu harusnya kalau bisa mencontoh, bisa meneladani kita gurunya aja tidak terlambat. Jadi muridnya juga bisa tidak terlambat itu. Luar biasa ini ya. Berarti masuk yang kategori apa? Terlambat? Sedang. Apa Bu? Motivasi dengan datang jam 7 tit langsung sana. Bahkan ada yang Indonesia Raya itu harusnya berdiri lari. Nah, motivasinya apa? Bisa? Present. Kenapa? Karena ada di situ ada uang 15. Ya toh, ada pakai helm dulu. Wah, lari. Kata tadi ada ini. Motivasinya apa? Mungkin kalau ditanya karena 15. Kalau Bu Evi rajin selama ini, motivasi Bu Evi kenapa? Ya, karena kita sudah niat dari rumah itu adalah untuk bekerja, okay? Kemudian ketika kita diniati dengan semangat yang baik, usaha yang baik, insya Allah sampai sini pun dengan yang baik juga. Ya. Kalau kita tepat waktu, otomatis nanti itu menimbulkan kita positif Pak. Nah, positif yang baik diawali dengan baik, maka itu dengan yang baik juga. Iya, terima kasih Pak. Ini Bapak Ibu. Ini saya komentari. Makanya kalau saya lihat guru kita itu sudah berusaha tepat waktu terutama, kemudian sudah baik semuanya. Iya. Hanya memang
rasa malu berbuat baik ini yang memang kadang-kadang masih saya lihat. Saya betul Bapak Ibu ketika mau keluar dulu dari ruang guru ketika bel jam 7 mau keluar duluan itu rasanya mau kewo enggak dirosok dan sebagainya. Dan sebenarnya guru-guru kita itu sudah sering sekali tepat waktu, terutama di bulan Ramadan saat buka puasa. Bapak Ibu, ini ada pernyataan lagi. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Kadang masih ada nih. Jadi kita melakukan tepat waktu, ngajar tepat waktu, karena Pak Han ya juga tidak kalah seringnya menyampaikan untuk melaksanakan mengajar proses belajar dengan sebaik mungkin dengan datang tepat waktu. Karena beliau sering melihat kita masih banyak yang nunggu bel, bahkan masih mundar-mandir gitu, tidak masuk kelas. Nah, ada yang orang ini dia tepat waktu, tetapi karena alasannya adalah tidak ingin ditegur. Semoga di sini tidak tadi jawaban dari bapak-bapak semuanya bukan karena ingin takut ditegur oleh pimpinan atau dikasih SP surat peringatan. Nah, kalau kita masih di sini, ya, ini orang yang paling rendah bahasanya, motivasinya masih paling rendah. Kemudian ada lagi ingin mendapat pujian dari atasan, mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Walaupun Pak Yuli pernah jadi guru berprestasi kan bukan niatnya, bukan motivasinya. Ini kan bentuk penghargaan dari kepala sekolah, tetapi bukan motivasi Pak Yuli. Gitu ya. Dan alhamdulillah dari jawaban Bapak Ibu tidak ada yang menjawab karena takut ditegur. Wah, nanti ditegur Pak Ustadz jawab, saya nggak ngajar, nanti diuring-uring dan sebagainya. Atau ingin mendapat pujian. Pak Han menyampaikan, di sini mungkin ada yang kalau ada kepala sekolah kelihatan rajin. Nah, kepala sekolahnya tidak ada, males. Berarti motivasinya masih kurang lebih ini, takut ditegur atau ingin mendapat pujian. Ini berarti motivasinya masih rendah. Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu tadi, ya kurang lebih seperti ini dari guru siapa? Ini Pak Yuli. Ini Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai dari diri sendiri. Nah, ini pertanyaan. Jujur di hati Bapak Ibu semuanya, dari 3 motivasi tadi, yang pertama karena takut ditegur, diberi sanksi. Yang kedua ingin dihargai, ingin dipuji, ingin disebut guru berprestasi, atau muncul karena ada yakin bahwa kita adalah orang yang baik, yang harus menghargai waktu dan sebagainya. Kira-kira Bapak Ibu, dari 3 itu yang paling menonjol pada diri kita yang mana? Putri? Ya, Putri jujur Bu, jenengan lebih mana? Bekerja di SMK ini, tertib, rap, dan sebagainya. 3 motivasi itu yang mendominasi. Kira-kira yang nomor 1 atau nomor 2 atau yang nomor 3 karena ingin menjadi teladan, karena ini adalah bentuk niat yang baik. Nah, Bu Putri, kira-kira 3-tiganya muncul Ya, atau yang mana? yang pertama karena niat baik nih Pak, ya, karena punya niat baik, jadi sebagai guru sama seperti Pak Yulianto tadi, kita biar bisa menjadi teladan bagi anak didik dan sebagai contoh bagi anak-anak kita. Itu ya? Ya. Ya, luar biasa kalau semuanya seperti ini.
Ini Pak, ini ada pernyataan lagi. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, ya, karena yang motivasi tadi seperti itu ya. Jadi sekolah masa nggak aturan itu. Pak Han tidak mau. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda. Pak Koko Basri, tadi tak puji Bu Lili, itu karena di sini saja untuk contoh. Biasanya tak nilai. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Jadi Bapak Ibu, seandainya Pak Han tidak memasang frame aturan dan bahkan tidak ada spender, tidak ada 15.000-nya di sana. Nah, terus kemudian apakah Bapak Ibu akan masih seperti tadi yang disampaikan Pak Yulianto atau ya saya itu kira-kira guru-guru SMK Muhammadiyah 3 akan cenderung kemana? Tepat waktu Bapak Ibu. Seandainya guru kayak gini semua mungkin gini. Kan Bapak Ibu tadi mengimbaskan itu kan harus memberi contoh. Nah, Bapak Ibu yang terlambat itu yang Bu Sumartini. Gitu loh, seandainya walaupun tidak mungkin, tetap namanya lembaga mesti ada ketentuan, ada teguran, ada ujian, ada hadiah dan sebagainya. Tetapi seandainya tidak ada, Bapak Ibu yakin akan tetap mengajar dengan baik, tepat waktu? Tidak yakin. Tidak yakin. Kenapa Pak? Yang tidak yakin itu karena meragukan dirinya sendiri. Kalau tidak ada aturan ya pasti manusia pasti milih yang enak Pak. Yang enak. Jangan yang senang enak. Iya, senang yang enak. Setiap pagi saya lihat juga masih ada bapak berubah hari Serangan dan mengasih murah pokok. Tidur jam 10 itu masih ada Pak. Kita harus pulang sebelum tapi tidak di sini. Itu kan salah undangan. Soalnya yang disampaikan Pak Len tadi ya memang seharusnya juga khusus Sumarni ini jawabannya ya itu Pak, jika masih ada yang datang cuma pinjam terus pulang itu juga banyak. Iya betul Bapak. Jadi ya apa yang disampaikan Pak Nedi, memang manusia itu ya masih seperti itu. Kenapa aturan masih harus dibuat Bapak Ibu? Memang ini teorinya, teori terus hukum alamnya. Jadi ini yang muncul itu seperti itu, di mana saja seperti itu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Di mana saja. Ini karena yang meneliti bukan juga orang Indonesia, berarti kan di dunia ini semuanya. Itu namanya Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, rata-rata setiap manusia itu bertindak yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya Bapak Ibu ini. Bapak Ibu kadang memakai helm itu karena takut ditilang polisi. Karena memang lebih itu dominasi kita. Kalau terlambat, yakin nanti akan ditegur kepala sekolah. Nanti akan dapat SP. Nanti nasib saya bisa dikeluarkan dari SMK Muhammadiyah 3. Itu mau tidak mau mesti akan muncul pada diri kita. Bapak Ibu, itu naluri manusianya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan sesuatu yang positif itu selalu biasanya untuk mendapatkan imbalan. Ini imbalan atau penghargaan atau pujian. Datang ke masjid atau mungkin kita ketok sergap tadi karena ada kepala sekolah.
Ini berarti Bapak Ibu, ini disebut motivasi eksternal. Jadi kita itu bertindak, berperilaku karena penilaian dari luar. Tidak ingin didukung, ingin dipuji. Yang alhamdulillah tadi Bapak Ibu, kita sudah pada level motivasi apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oh, nek saya rajin, saya akan jadi teladan. Oh, nek saya rajin ini ibadah. Ini dan sebagainya. Sudah muncul pada diri kita. Tidak peduli ada kepala sekolah, tidak peduli nanti dipuji atau tidak peduli nanti ada uang 15.000. Walaupun uang 15.000 juga nggak usah dipikirkan, otomatis kalau kita rajin. Tetapi bukan menjadi motivasi kita. Ini harapannya Bapak Ibu. Mari kita mulai bergeser lah, ya. Jadi kalau kita dalam ibadah itu yang Guru Pak Fatur itu, ibadah kita itu sering masih apa Bapak Ibu? Takut dosa, ya lah? Masih takut dosa. Nek ora sholat takut dosa. Berarti kelas kita itu masih takut ancaman, ya. Yang nomor 2 ingin dapat pahala surga. Itu berarti iman kita masih nomor 2. Yang jelek banget itu yang ini sebenarnya. Kita itu disiplin apa-apa karena lebih dihukum. Yang nomor 2 ini yang keluar di atasnya, mendapat pahala, mendapat ujian itu. Yang kalau internal itu sudah mengharap ridho Allah. Bahasanya harapannya kita di sini. Jadi melakukan budaya positif kita, rajin, rapi, ramah, senyum, salam, sholat berjamaah, menggiring siswa, itu motivasinya adalah motivasi internal. Harapannya seperti itu. Ini Bapak Ibu kami undang karena Bapak Ibu juga nanti bisa mengibarkan yang lain, disampaikan yang lain bahwa baiknya adalah motivasi internal. Pertanyaan lagi Bapak Ibu, dari 3 motivasi itu, menurut Bapak Ibu, ini kesiswaan yang paling penting, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Jadi anak-anak kita itu yang rajin, yang tertib, yang datang, yang pakai dasi, kira-kira dari 3 motivasi itu, ya ini Bu yang kesiswaan Pak Asep, kira-kira jenengan dan BK nanti, ini kira-kira anak-anak kita itu sudah di level yang mana motivasinya, bergeraknya mereka untuk datang tidak tepat waktu, untuk datang tepat waktu jam 7 pas, pakai rapi dan sebagainya, kira-kira Pak Asep. Baik, sepengamatan kami, jadi untuk murid-murid kita saat ini jadi berperilaku apa istilahnya tertib dan sebagainya itu masih ada di faktor eksternal. Jadi level itu. Jadi ada yang halnya karena hukuman dan juga apa istilahnya ada yang karena ingin dapat uji. Jadi masih di batas 1-2 dan kebanyakan jadi 1. Kalian 1 dan 2. Jadi anak kita itu masih di ya, 1 dan takut dihukum, karena nanti kalau terlambat akan dicatat namanya dapat ujian, karena mungkin ada yang uji dari BK kalau ada anak yang cepat datang baik dan sebagainya, sering dipuji atau dibiarkan saja. Biasanya kalau awal masuk itu pagi itu kalau pas apa sih yang awal ngajar itu ya yang tertib ya biasanya untuk guru yang ngajar pada saya itu biasanya di apa istilahnya ya di apa istilahnya di puji lah. Ya memang kebutuhan kita kan kadang gitu. Tapi yang benar-benar faktor internal berapa persen juga anak-anak kita? Ada nggak? Ya, yang takut dihukum, yang karena hal-hal itu kelihatan lebih nampak dibanding yang sebenarnya mungkin banyak yang
memiliki faktor internal. Memang saya mau belajar di SMK Muhammadiyah 3, mau datang tepat waktu tanpa istilahnya nggak ada hukuman pun saya tetap datang tepat waktu. Itu mungkin lebih banyak. Hanya kita tidak bisa melihat mereka seperti itu. Yang kita lihat kan yang terlambat saja, gitu ya. Pada murid-murid kita, bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita BK ini. Jadi kalau ada anak ya yang terlambat, kemudian saya sering lihat dibariskan itu, kan Bapak Ibu BK memberikan nilai-nilai positif ya. Apa yang selama ini diberitahukan kepada anak-anak kita terhadap untuk siswa yang biasanya terlambat atau kurang disiplin ya Pak di SMK Muhammadiyah 3, memang kami kadang berikan sebuah motivasi ketika anak dibariskan. Biasanya terkait tentang pengalaman pribadi atau mungkin biasanya pengalaman pribadi kami, misalnya ketika saya sekolah dulu seperti ini. Jadi apa yang baik itu kami sampaikan kepada siswa. Lalu mungkin terkait tentang manajemen waktu. Biasanya anak apa sih kegiatannya mereka ketika mereka itu malam itu biasanya ngapain? Nah, kalau misalnya mereka melakukan hal yang tidak baik atau membuang waktu itu, nanti akibatnya seperti ini. Biasanya kami berikan lebih ke sharing seperti itu materinya. Dan itu membuat anak itu tidak terlambat lagi atau tetap terlambat. Itu saja. Atau sudah seperti apa? Berhasil juga apa yang jenengan sampaikan. Pernah dievaluasi nggak seperti itu? Kalau dievaluasi mungkin kita bersamaan dengan apa punishment anak yang diberikan ketika mereka terlambat. Hukuman itu? Iya, punishment. Biasanya mereka kalau di kami kan ada jalan jongkok atau hukuman punishment yang lain. Nah biasanya mereka ketika mereka terlambat mereka berpikir saya capek Bu untuk bisa jalan jongkok. Tapi mungkin ada hal lain setelah itu mereka terlambat, mereka lebih baik membolos daripada mereka dapat punishment itu. Pertanyaan Pak Revi ya, dari pernyataan tadi, hukuman, apakah hukuman yang dilakukan itu merupakan strategi yang baik untuk anak agar tidak melakukan hal yang sama? Apakah hukuman itu merupakan cara yang strategis atau bagus dan itu satu-satunya jalan misalnya? Menurut jenengan gimana Pak Revi? Sebenarnya tidak Pak, tetapi melihat kondisi anak-anak kita yang memang satu-satunya cara yang paling ampuh adalah punishment itu tadi Pak. Oh gitu. Seperti sampaikan Bu Yulfa tadi, daripada jalan jongkok mending bolos nggak masuk itu. Daripada dapat berarti itu tidak menaik. Yang tadinya masuk menjadi tidak masuk. Berarti itu hukuman belum disebut efektif itu ketika tadi terlambat menjadi tidak terlambat. Berarti itu Bapak Ibu ya. Itu teorinya, berarti hukuman belum efektif. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi ini nanti nilai-nilai kebajikan apa yang harus disampaikan nanti terakhir. Bapak Ibu, yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia agar kita juga tahu bagaimana mempengaruhi siswa kita. Karena Bapak Ibu, kita sering gagal mempengaruhi siswa, mempengaruhi orang lain karena kita tidak paham tentang kebutuhan dasar manusia. Banyak guru yang gagal ngajar di kelas karena tidak tahu tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau tahu, ini ilmu manajemen juga, mengendalikan orang itu kalau kita bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, nanti Bapak Ibu ini baca dulu nih. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi anak-anak kita berperilaku nakal, berperilaku apapun karena sebenarnya ada kebutuhan dasar mereka yang ingin dicapai. Anak nakal di kelas ada kebutuhan yang dia tidak
terpenuhi. Dia ramai, dia ribut, dia terlambat dan sebagainya karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Kebutuhan yang nomor satu ini sudah relatif kita pahami. Kebutuhan bertahan hidup, makan, minum. Bapak Ibu, kenapa ketika kegiatan ini saya menyampaikan Pak Han, tolong makan dan minumnya disiapkan dari sekolah, karena ini kebutuhan dasar. Kalau Bapak Ibu ada acara sampai lama, makan minumnya tidak dipenuhi, maka secara perilaku Bapak Ibu sudah akan muring-muring dan sebagainya. Karena memang ini kebutuhan dasar. Ya Bapak Ibu, ya enggak? Ya. Anak itu tidak bisa diajar kalau ngelapar. Ya. Ya, tidak bisa menemukan lapar dan sebagainya. Itu sudah macam-macam. Kebutuhan istirahat dan sebagainya itu kan kebutuhan dasar. Ngantuk dan sebagainya. Ini mempengaruhi Bapak Ibu. Ini perilaku anak-anak. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, kalau mengajar di kelas, ini teori, walaupun saya belum tentu bisa melaksanakan, maka ini hadirkan Bapak Ibu, berikan kasih sayang dan rasa diterima. Nah kelas itu, Bapak Ibu kadang lupa gitu, memberikan, itu kan kebutuhan mereka, bahwa kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak yang itu sudah dicap nakal. Biasanya gini, ini pernah ceritakan. Jadi ibu-ibu kalau di ruang guru itu kadang cerita, itu yang duduk pojok namanya si A, itu nakalnya minta ampun, dia ribut terus dan sebagainya. Kemudian di otak Bapak Ibu itu sudah ngecek, ada dasarnya pengaruh yang melabeli. Yang cerita satu Bu Pri misalnya, yang lain sudah melabeli, menjustis bahwa itu anak nakal dan sudah nanti akan tak apakan dan sebagainya. Maka yang ada Bapak Ibu sudah belum kenal orang itu sudah menjustis melabeli anak nakal, dan rasa kasih sayang yang dibutuhkan anak itu, diperhatikan itu sudah tidak diterima oleh anak itu. Makanya anak itu semakin nakal. Kenapa? Wes aku dicap nakal, aku sudah tidak dihiraukan dan sebagainya. Toh aku ya pasti akan diseneni. Sudah, maka dia kebutuhan mendapat kasih sayang diterima di kelas itu sudah dia tidak dapatkan oleh semua guru. Rata-rata guru akan sama. Maka gitu. Saya pernah dapat kasus Bapak Ibu dengan justice biasa. Ini teori yang saya dapatkan dan pernah saya dianggap tidak beres memberikan nilai 9 padahal yang lain 5. Dan itu pernah terjadi seperti itu. Karena saya nggak merasa anak itu nakal. Bisa nggak Bapak Ibu ya? Berusaha. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan, pengakuan, kemampuan. Bapak Ibu, anak itu punya kelebihan masing-masing. Hargai kemampuan dia. Jangan dia tahu goblok begitu. Kamu punya potensi, hargai. Kalau ditunjukkan bahwa dia punya kelebihan di depan orang lain. Ya toh? Pak Han itu kalau nyebut saya, memuji saya di depan Bapak Ibu, saya itu bangga. Padahal Pak Han nggak ngasih uang, tapi saya merasa Pak Han menghargai saya, gitu nggak? Itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ketika dipuji, Bu Lini rajin, Bu Lini pintar. Apa yang terjadi? Itu kebutuhan dasar kita yang kemudian menimbulkan motivasi yang baik pada anak itu. Hargai anak itu. Berikan apa bahasanya penguasaan atau kekuasaan dia itu jadi cowok itu jadi gagah. Oh saya itu pintar sangat. Kemudian kebebasan, karena anak itu kadang nggak namanya anak ya masih kadang-kadang pakai nggak bisa duduk tenang, masih jalan-jalan dan sebagainya. Ya ditegur dengan cara-cara yang kan memang hidupnya itu kan manusia itu nggak mau dikekang orang lain, pinginnya bebas dan sebagainya. Jadi kebutuhan yang keempat. Kemudian kelima kesenangan. Bapak Ibu, kalau ngajar, ini walaupun saya belum sebaik Pak Asep kalau ngajar, ingat Bapak Ibu, kelas itu harus dibuat senang.
kalau ngajarnya sepaneng, walak dan sebagainya, maka kebutuhan anak tentang rasa senangnya tidak terpenuhi. Bos, kalau walak dan sebagainya malah ngambreng pot gitu. Maka yang akan terjadi, Bapak Ibu tidak memenuhi kebutuhan rasa senang. Maka belajar metode pembelajaran agar senang, interaktif dan sebagainya. Sekarang Bapak Ibu, ini kemarin saya dengan Pak Agus terkait dengan akreditasi SMK Muhammadiyah 3 mungkin tahun ini akan divisitasi semua. Bisa jadi dilanjut otomatis, tetapi ada kemungkinan divisitasi. Salah satu dalam proses pembelajaran adalah Bapak Ibu bagaimana membekali anak-anak kita dengan kemampuan abad 21 yang di dalamnya ada kemampuan komunikasi. Jadi Bapak Ibu, kemarin saya senang dengan Bu Hid ketika ngajar itu anak-anak suruh presentasi semuanya Bapak Ibu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jangan Bapak Ibu yang ngomong kayak ini, saya terus kayak gini. Tetapi bagaimana membuat anak itu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, berkelompok itu, kemudian komunikasi. Itu nanti RPP-nya Bapak Ibu atau modul ajarnya dilihat itu atau tidak. Nanti kemarin disampaikan. Nah RPP-nya Bapak Ibu hanya ceramah, demonstrasi, itu tidak baik. Jadi itu semua mata pelajaran selalu dibuat menyenangkan buat anak-anak. Jadi nggak usah terlalu tegang, tetapi menyenangkan dan semuanya mudah. Itu Bapak Ibu, ini yang harus kita juga pelajari, bagaimana memberikan kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa manusia itu ada 3 motivasi. Tentu tidak bisa semuanya memiliki motivasi internal semua. Maka seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas dulu, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai dan kowe mesti duduk dulu, ada sebagainya. Nah, mesti kowe gitu. Pasti kamu, pasti kowe gitu. Nah, lambat kowe tahu gitu. Usap gitu. Nah, ini biasa. Mungkin bapak-bapak ya. Bapak itu. Nah, kowe usap. Itu namanya diri kita itu menjadi seorang penghukum. Nah, penghukum mungkin gagah dengan gaya nah gitu, penghukum. Pak Pria penghukum enggak? Cek aja dari Universitas yang pernah dulu siapa? Ya, bisa jadi. Saya juga bisa jadi di sini. Terkadang-kadang kita di posisi ini. Nah, kemudian yang kedua ini mungkin ibu-ibu banyak hal yang ini membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini ibu-ibu ya lembutnya. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang kuat dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali denganmu. Nah, ini ibu ya namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Tahu ya Bapak Ibu, dekat dengan siswa itu bisa positif bisa negatif. Kadung dekat maka Bapak Ibu tidak dihargai juga. Dalam positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Akrab kan baik. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, ayolah kerjakan demi saya. Kan, ya gitu. Nah, misalnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kan bisa ajari, bisa bantu. Ya sudah.
Ya, sudah Kak, sudah kali ini tidak apa-apa. Oh iya, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Misalnya PR orang garap ya sudah apa-apa. Nanti ibu bantu. Ini itu ada ya model ini disenangi siswa-siswa sebenarnya. Wes ora apa-apa guru dikerjakan aku tak bantu. Wes besok ya gitu ya. Biasanya teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Jadi, bapak ibu tahu, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Gantungnya diri tok, orang bakal marah ibu itu. Bapak ibu, yang ini yang biasa kita lakukan sebagai pemantau. Ini BK biasa pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Ayo, tata tertib seperti apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Terus dilihat anak itu dan sebagainya, perkembangannya itulah pada posisi pemantau. Ditulis di absen, ini wis tidak hadir berapa hari dan sebagainya, di checklist saja. Ini yang perlu kami sampaikan. Seharusnya di posisi-posisi yang tadi, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, posisi inilah yang diharapkan. Jadi posisi sebagai manajer, ini teori yang mungkin saya saja belum tentu bisa melaksanakan. Tetapi ini pengetahuan baru yang harus Bapak Ibu coba untuk menjadi posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi ya dia dekat, tetapi juga sebagai pemantau. Jadi anak itu diajak berpikir tentang kesalahannya seperti apa. Kon mikir, itu nek terlambat itu salah atau benar. Kenapa Anda kok terlambat? Setiap anak terlambat mesti ada masalah. Dan kemudian diminta berpikir mencari solusinya. Oh, saya ingin tampungan. Posisi kontrol guru yang paling tepat adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi manajer tadi. Pada posisi ini, guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswa, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu. Jadi setiap dia melakukan kesalahan itu pasti ada penyebabnya. Maka diajak anak itu mencari solusinya. Ini juga keterampilan terutama BK dan sebagainya. Masa banyak tuh anak-anak salah. Dulu kan sering toh di sini kalau ada anak yang bermasalah, kadang BK-nya justru wis tok oke lah. Nah, malah sing wali kelasnya sing iki carane ben bisa memperbaiki, tetapi BK-nya malah wis metu wae. Maka berarti ini belum punya keterampilan itu dulu. Kalau sekarang kan cak nono. Pak Nur itu harusnya saya sering ngomong kemarin dengan pas seleksi guru BK itu menyampaikan bahwa polusinya kesiswaan lah biasanya kelicak nggak ada sebagainya, tetapi konselingnya, membenahinya, menemukan masalah, solusinya adalah BK. Keberhasilan BK ketika drop outnya semakin sedikit.
ketika dropnya kecil jangan bangga, tak tahu ke 5, 10. Justru tahun ini tidak ada yang drop out. Benar, baik semua. Itulah prestasinya BK. Ini ada teori Bapak Ibu, namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu caranya bagaimana untuk menjadi manajer. Jadi ketika kita menghadapi masalah ini, terutama ilmu yang harus dikuasai BK, dan kita sebenarnya ketika akan membantu siswa menemukan solusi dari masalahnya. Posisi kontrol sebagai manajer ini dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tujuannya agar murid memiliki rasa tanggung jawab mandiri. Ini Bapak segitiganya. Jadi Bapak Ibu nanti terus BK harus hafal ini. Saya nggak hafal karena bukan. Yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Hal Bapak Ibu yang akan dilakukan ketika ada anak yang bersalah. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kata-kata yang bisa muncul yang bisa digunakan, tidak harus ini, tetapi bisa dibilang. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Benda itu juga tidak langsung, gitu. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Bapak dulu juga sering sama ini dia Bapak sering melakukan. Gitu loh. Agar anak itu juga tidak langsung merasa bersalah, tetapi stabil, ya, menstabilkan identitas bahwa yang melakukan kesalahan itu tidak hanya kamu, Bapak saja sering melakukan kesalahan. Bapak aja marah loh kalau kamu itu Bapak aja marah loh kalau kamu diperlakukan. Misalnya ada anak yang marah mukul temannya gara-gara dibully. Misalnya ada anak yang dibully. BK itu misalnya ada anak mukul temannya. Wow, rame. Kemudian BK harus menyelesaikan masalah itu. Diundang anak yang mukul tadi. Kalau BK-nya wamu itu loh, mukul temannya dan sebagainya, maka anak itu akan apa? Semakin wah ternyata BK-nya juga radiong gitu. Malah disalahkan. Gitu ya. Tetapi ketika BK mengatakan, saya juga akan emosi kalau dibully. Gitu? Tapi bukan rampung ya. Karena itu menstabilkan. Saya juga bisa emosi. Saya juga bisa marah kalau dibully. Untung kamu hanya nempelin. Bisa jadi kamu menginjak dan sebagainya. Untuk berarti kamu masih baik gitu. Ya, itu artinya menstabilkan dan emosinya itu tidak ledar-ledar. Terus ditanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lek kok nampak kowe kok mukul gue. Konsolnya Pak, tadi bully saya, masa saya dikatakan ini? Oh gitu, ya pantas kamu melakukan itu. Pertama itu distabilkan, kemudian diakui bahwa itu. Kemudian baru diajak anak-anak itu terhadap menanyakan keyakinan. Keyakinan itu aturannya. Boleh tidak memukul sesama teman? Aturannya gimana loh? Nek memukul kamu berapa poin pelanggaran sekian loh? Apakah itu sikapmu memang pemarah misalnya gitu? Enggak Pak, saya tidak pemarah. Saya itu karena emosi sesaat. Terus misalnya sampaikan dia itu akan diikuti alurnya, maka dia akan kemudian stabil, kemudian ditanyakan apakah kamu mau minta maaf pada anak yang dipukul? Jawabannya masih mau. Tapi kalau Bapak Ibu mau, kamu tuh nakal, saya akan tunjukkan. Ini saya sudah memberikan contoh. Ini terakhir. Ini lanjutkan sebelum terakhir penutup.
Bapak Ibu, ini ceritanya, ini namanya siapa sebentar? Anton, ini Anton, kan ini hanya bukan anak nakal, ini hanya untuk peran saja. Jadi Anton ini ceritanya sedang olahraga. Pas dia mau servis, tapi nggak ditayangin di sini. Ini masalahnya. Ketika dia mau servis, dibully teman-temannya. Wah kuru, wah orang nggak bisa itu dan sebagainya. Jadi ini dibully oleh teman-temannya. Akhirnya apa? Bolanya yang harusnya diserviskan untuk pendidikan itu dilempar ke mukanya anak itu, sehingga kelas itu gaduh. Dan akhirnya guru penjasnya raiso nangani. Kemudian anak ini yang memukul bola ke muka temannya itu dipanggil oleh ini BK ini sudah luar biasa tahu bagaimana cara menang dengan segitiga restitusi. Siang Bu. Ya Mas Anton tahu kenapa di sini Bu Siva panggil ke ruang BK? Saya tahu Bu. Saya kesal Bu. Masa saya dikatakan kurus, padahal saya nggak kurus Bu. Terus saya dikatakan lagi nggak bisa servis. Ya sudah Bu. Saya pukul bola voli itu ke arahnya Bu. Gitu ya. Kamu pasti marah dan kesel disampaikan temannya seperti itu. Kalau Bu Siva di posisi kamu pasti juga akan merasakan marah dan kesal. Terus tadi ketika kejadian kamu melakukan apa saja? Saya pukul bola voli itu ke arahnya dan pas kena ke mukanya Bu. Nah, kamu melakukan tersebut pasti ada alasannya. Iya Bu. Saya dikatakan begitu, masa saya harus diam saja Bu? Wajarlah mempertahankan harga diri itu penting, apalagi ketika kamu diperlakukan hal seperti itu. Untuk tadi kamu tidak bersikap gegabah, hanya memukul bola ke arah temanmu saja. Ya Bu, untung saya masih bersabar. Rasanya ingin aku pukul dia dengan tanganku biar kapok dia. Saya pasti bela diri lah Bu. Pasti ya, kamu pasti ingin untuk berbuat lebih sabar lagi. Nah di sini kamu pasti tidak akan ingin untuk berbuat lebih lagi kan dengan temanmu. Iya Bu. Nah sekarang kita lihat tadi tindakanmu kepada temanmu. Apakah tindakanmu tadi sudah sesuai dengan prinsip hidupmu? Enggak lah Bu, saya enggak suka jadi pemarah Bu. Jadi prinsip dan keyakinan mana yang sesuai dengan pilihanmu? Saya sebenarnya sangat menyayangi orang lain Bu. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu Bu. Kamu meyakini bahwa tidak menyayangi orang lain itu adalah hal yang penting bagi kamu? Yakin lah Bu, masa saya enggak yakin? Ya, kita memang harus saling menyayangi dengan sesama teman kita. Nah, di sini juga ada prinsip atau norma yang harus kita pegang ketika kita sedang marah. Saya harus lebih bersabar dan berpikir dulu sebelum bertindak, dan juga berpikir dampak dari setiap perbuatan saya. Nah, kira-kira sekarang Bu Siva bertanya dengan Mas Anton, apakah Mas Anton mau memperbaiki masalahnya dan meminta maaf dengan teman-temannya? Siap Bu. Saya bersedia. Saya akan meminta maaf ke teman saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah kalau begitu. Kalau misalnya kamu menjadi orang yang memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan orang yang proaktif. Nah, terus bagaimana rasanya menjadi orang yang tadi kamu sebutkan? Ya, bahagia dan nyaman Bu. Bisa sabar dan menahan diri Bu. Nah, baiklah, marilah kita mencoba memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Ya Bu, makasih atas bantuannya. Ada pertanyaan tentang ini, saya pikir sudah cukup ya, sudah paham. Mari kita membuat
sekolah ini dengan budaya-budaya positif kita, dengan cara-cara yang baik agar lebih baik ke depannya. Ini Bapak Ibu, saya kembalikan dan mohon maaf kalau tidak atau apa yang saya sampaikan itu kurang jelas. Saya juga masih belajar sama dengan Bapak Ibu semuanya. Hidup ini selalu belajar dan belajar. Karena dengan belajar itu akan mengubah pola pikir kita. Semakin banyak informasi dalam diri kita, maka semakin bijak kita dalam bertindak. Kita itu kadang ngotot terhadap pendapat kita karena kita jarang mendengarkan pendapat ilmu dari orang lain. Menganggap apa yang kita sampaikan itu yang benar, padahal kita masih jauh dari ilmu-ilmu yang benar itu. Kita tuh sok benar, sok ngerti dan sebagainya, padahal kita belum apa-apa. Ini Bapak Ibu, sehingga masih terus belajar. Insya Allah kita akan menjadi orang yang semakin baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.